Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vena Darmayanti dengan NIM 11524000209. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori difusi inovasi. Nah, apa sih difusi? Difusi itu adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan atau ide baru. Nah, dalam kasus difusi, karena pesan-pesan yang disampaikan itu baru, maka akan beresiko bagi penerimanya. Dalam perbedaan tingkah laku ini, kasus penerimaan inovasi kalau dibandingkan dengan pesan biasa, difusi dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu inovasi yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu dan juga selama jangka waktu tertentu. Nah, terhadap anggota suatu sistem sosial. Nah, difusi juga bisa dikatakan sebagai suatu tipe komunikasi yang khusus, yang dimana pesannya itu adalah seperti tadi, ide baru. Nah, teori difusi inovasi ini dipopulerkan pada tahun 1964 oleh Everett Rogers dalam buku ciptaannya yang berjudul Diffusion of Innovation. Everett menjelaskan di dalam bukunya bahwa difusi ini merupakan suatu proses ketika sebuah inovasi dikomunikasikan melalui beberapa saluran dengan jangka waktu tertentu juga dalam sebuah sistem sosial. Lalu ada 4 elemen utama dalam difusi inovasi ini. Yang pertama, ada inovasi. Inovasi adalah sesuatu yang baru, berupa ide, teknologi, metode, ataupun yang baru oleh seseorang atau kelompok. Nah, contohnya seperti mesin pertanian yang modern, aplikasi e-learning, atau metode pembelajaran baru di sekolah. Nah, hal ini menjadi penting karena tanpa adanya hal baru, tidak ada yang bisa disebarkan. Nah, proses difusi hanya terjadi jika ada sesuatu yang ingin diperkenalkan. Yang kedua, ada saluran komunikasi. Nah, saluran komunikasi ini adalah cara informasi tentang inovasi yang disebarkan dari satu orang ke orang lainnya. Contohnya, seperti media sosial, TV, radio, seminar, atau obrol antar teman. Tanpa adanya komunikasi, orang tidak akan tahu kalau adanya sebuah inovasi. Nah, cara penyampaian yang tepat juga akan mempercepat adopsi inovasi. Nah, yang ketiga ada waktu. Nah, waktu ini adalah durasi atau proses sebuah adopsi inovasi, baik oleh individu maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Contohnya, seperti ada orang yang ingin langsung mencoba inovasi dalam seminggu, dan juga ada beberapa orang yang butuh waktu bertahun-tahun untuk mengadopsi inovasi. Nah, karena setiap orang atau kelompok punya kecepatan berbeda dalam menerima hal baru. Waktu membantu kita untuk melihat pola penyebaran inovasi. Nah, yang keempat ada sistem sosial. Nah, sistem sosial ini adalah lingkungan atau kelompok tempat inovasi menyebar yang memiliki seperti norma, aturan, dan struktur sosial tertentu. Contohnya seperti sekolah, komunitas petani, perusahaan, desa, atau bahkan negara. Karena sistem sosial bisa mempengaruhi
seberapa cepat atau lambatnya sebuah inovasi. Menerima dukungan dari tokoh masyarakat atau pemimpin sangat berpengaruh. Nah, ini juga ada tahapan adopsi inovasi. Nah, saat seseorang yang mengenal dan memutuskan untuk menggunakan sebuah inovasi atau suatu inovasi, misalnya seperti teknologi yang baru atau cara kerja baru. Nah, biasanya kan akan melalui 5 tahapan adopsi inovasi. Nah, tahapannya ada, yang pertama ada pengetahuan. Nah, pengetahuan ini adanya orang yang pertama kali yang mengetahui adanya sebuah inovasi, tapi dia belum mempunyai pendapat atau keputusan terhadap sebuah inovasi. Nah, yang kedua ada persuasi atau persuasion. Persuasi ini adalah orang yang memiliki daya tarik dan akan mencari tahu lebih lanjut. Nah, dia akan mulai mempertimbangkan, apakah sebuah inovasi ini menguntungkan dia atau tidak. Nah, ketiga ada keputusan. Keputusan ini adalah mengevaluasi pro kontra dan memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Keempat ini ada implementasi. Implementasi ini adalah inovasi yang mulai digunakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari atau pekerjaan. Nah, terkadang orang masih mencari cara yang terbaik untuk menggunakannya. Nah, kelima ada konfirmasi. Konfirmasi ini adalah orang yang mengevaluasi apakah keputusannya untuk mengadopsi inovasi itu tepat atau tidak. Jika hasilnya positif, maka dia akan melanjutkannya. Kalau sebaliknya, mungkin mereka akan berhenti. Lalu, contohnya ya, dari ayah saya bulan lalu. Nah, ayah saya ini seorang pedagang nasi di Surabaya. Nah, setiap hari kan dia membantu di depan untuk melayani customer. Dan seperti biasanya, ayah saya itu menerima uang dari customernya itu uang tunai. Tapi gak tahu ya, belakangan ini ayah saya itu sering dengar kalau customernya ini sering bilang, "Pak, bisa pakai QRIS nggak bayarnya? Soalnya saya nggak ada cash." Pas kebanyakan kayak gitu ya. Nah, ayah saya pas di saat itu bingung, kok banyak banget ya orang yang nanya kayak gitu. Nah, ayah saya ini belum pernah pakai yang namanya dompet digital dan menganggap kalau hal itu cuman untuk anak-anak muda aja, atau mungkin ayah saya ini takut untuk pembayaran digital itu. Nah, tapi suatu hari pas saya lagi ada waktu bersama ayah saya itu memberitahu kalau memakai QRIS ini lebih efisien untuk pembayaran. Tidak perlu susah-susah ayah mencari uang kembalian. Biasanya kan kalau orang belanja pakai uang cash kan kadang uangnya 50 pakai kembalian. Jadi kan ribet ya. Nah, ayah saya pun mulai tertarik tuh buat memakai QRIS. Nah, ayah saya meminta saya untuk mengajarkannya gimana sih caranya daftar dan mencetak kode QR itu. Nah, keesokan harinya ayah saya itu menempelkan kode QRIS tersebut di depan untuk pembayaran. Nah, awalnya sih ayah saya itu masih bingung dan masih ragu, tetapi
Setelah melihat, kok mudah banget ya ini, saldonya masuk otomatis dan pembeli seneng karena tak perlu menyiapkan uang pas. Nah, ayah saya di sini mulai percaya. Sebulan berlalu, ayah saya jadi lebih semangat dari hari biasanya. Nah, ia bahkan ya bilang ke teman-temannya kalau lagi nongkrong, kalau lagi bareng-bareng sama teman-temannya itu kayak, ayo pakai QRIS juga, nggak ribet kok pakainya, tinggal scan langsung masuk ke dompet digital. Nah, dompet digital ini udah mengubah cara ayah saya bertransaksi dari ragu menjadi yakin, dari yang biasanya memakai uang cash menjadi lebih praktis. Nah, sebuah perubahan sederhana ini tapi berdampak besar. Nah, inovasi akan lebih mudah diterima jika terbukti bermanfaat dan mendapatkan dukungan sosial, dan juga dapat diakses dengan bantuan lingkungan sekitar. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi. Nah, yang pertama ada keunggulan relatif. Nah, sejauh mana sih inovasi dianggap lebih baik dibandingkan cara atau produk sebelumnya? Semakin besar kelebihan inovasi, misalnya lebih cepat atau lebih murah dan juga lebih efektif, maka semakin besar kemungkinan orang akan mengadopsinya. Contohnya, orang yang biasanya memakai SMS yang kemudian beralih ke WhatsApp karena biasanya kirim pesan di SMS itu ribet, kayak harus beli pulsa, dan WhatsApp ini banyak fitur-fitur yang bisa kayak berkomunikasi jarak jauh, VC-an kan, lebih cepat dan lebih efisien. Nah, yang kedua, kompatibilitas. Kompatibilitas ini sejauh mana inovasi sesuai dengan nilai, norma, pengalaman, dan kebutuhan calon pengguna. Jika sebuah inovasi ini selaras dengan kebiasaan kita atau budaya pengguna, maka akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Contohnya, aplikasi yang berbasis Android akan lebih cepat diterima di negara dengan mayoritas pengguna Android. Nah, yang ketiga ada kompleksitas. Nah, kompleksitas ini adalah tingkat kesulitan dalam memahami dan menggunakan inovasi. Inovasi yang terlalu rumit atau teknisnya yang sulit diadopsi, terutama oleh kelompok masyarakat yang familiar dengan teknologi baru. Nah, contohnya seperti aplikasi belajar yang terlalu banyak fitur yang membuat para siswa bingung dan bisa membuat siswa itu tidak mau mencobanya terlebih dahulu. Nah, yang keempat ada triability. Nah, sejauh mana inovasi bisa dicoba terlebih dahulu sebelum diadopsi secara penuh. Jika pengguna bisa mencoba inovasi secara terbatas tanpa adanya resiko, maka akan lebih dipercaya untuk mengadopsinya. Contohnya seperti aplikasi dengan masa uji coba gratis 7 hari. Nah, yang kelima ada observability. Observability ini sejauh mana hasil atau manfaat inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Inovasi dengan hasil yang mudah diamati dan terbukti akan lebih cepat menyebar karena menimbulkan minat orang lain. Nah, difusi inovasi ini bukan hanya tentang mengenalkan teknologi baru, tetapi membantu perubahan perilaku melalui komunikasi yang tepat dan waktu yang cukup. Nah, serta lingkungan sosial yang
mendukung. Menerima inovasi sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap manfaatnya, kemudian pengguna, serta pengaruh sosial di sekitarnya. Nah, inovasi yang berhasil menyebar adalah inovasi yang relevan, mudah dipahami, dan terbukti memberi manfaat nyata. Seperti pada cerita ayah saya tadi yang kini menjalankan usahanya dengan lebih praktis berkat dompet digital tadi, ya usahanya lebih praktis berkat dompet digital itu tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.